min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Hadisnya pendek. Di antara tanda baiknya Islam seseorang, dia meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Nabi SAW mengajarkan kita melihat kualitas seorang muslim itu dilihat dari bagaimana dia meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat. Inilah dalilnya juga. Kenapa Ustadz tuh kalau udah jam 10 malam pulang lagi. Takutnya banyak waktu terbuang tidak bermanfaat. Ini pula dalilnya juga sebagian jamaah kita, Bang Kirun ya kan, tak pernah mau kalau kita ajak keluar. Takutnya banyak waktu yang tak bermanfaat. Bukan karena takut istri, takut bini. Ya, inilah dalilnya. Supaya waktu tidak banyak terbuang. Maka kita buatlah dalam hidup kita ini skala prioritas. Dibuat yang pertama sangat penting, yang kedua penting, yang ketiga kurang penting, yang keempat tidak penting, yang kelima sangat tidak penting. Dibuat dikelompokkan. Maka setiap kita mau melakukan sesuatu, dipikir dulu, ditimbang dulu, ini masuk sangat pentingkah, penting, kurang penting, tidak penting, atau sangat tidak penting. Termasuk kelompok yang mana ya? Kalau kita mau berbuat, kita mau berucap, kira-kira masuk kelompok yang mana? Kalau dia masuk kelompok yang tidak penting, tak usah dilakukan. Maka dalam Islam kita diajarkan juga bagaimana supaya setiap perbuatan kita itu bernilai ibadah. Maka diajarkan selalu dimulai dengan bismillah, dimulai dengan nama Allah. Ada doa-doanya. Setiap perbuatan ada doanya. Mulai dari bangun tidur, alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Bangun tidur kita baca doa, ingat Allah. Masuk ke WC kita, Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Langkahkan kaki kiri. Ada adab-adabnya, ada doanya. Supaya masuk WC pun bernilai ibadah. Masuk WC pun bernilai ibadah. Bisa mendatangkan pahala. Habis itu keluar kita dari rumah, bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Bagi kita bekerja itu bernilai ibadah. Tak ada yang sia-sia. Mau makan kita, Allahumma barik lana. Makan pun jadi ibadah. Padahal itu dunia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa man walah. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bapak-bapak hadirin jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Bersolawat kepada Nabi, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Kembali kita berjumpa setelah Hari Raya Idul Fitri. Ini perjumpaan pertama kita, pertemuan pertama. Sekarang kita sudah masuk hadis yang ke-12. Kita lanjutkan kajian hadis Arba'in Imam An-Nawawi. Hadis yang ke-12. An Abi Hurairah. Hadis ini riwayat Abu Hurairah. Biografi Abu Hurairah sudah kita jelaskan pada hadis sebelumnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala, dia berkata,
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Hadisnya pendek. Sama seperti hadis yang ke-11 kemarin. Pendek saja. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Di antara tanda baiknya Islam seseorang, min husni islamil mar'i, di antara tanda baiknya Islam seseorang, tarkuhu ma la ya'nihi, dia meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Jadi kalau mau melihat bagaimana kualitas Islamnya seseorang, kita lihat bukan lihat dari jubahnya, bukan dilihat dari pecinya, bukan dilihat dari bagaimana dia puasa sunatnya. Itu semua bagus. Tapi dalam hadis ini Nabi SAW mengajarkan kita melihat kualitas seorang muslim itu dilihat dari bagaimana dia meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat. Sebagaimana dalam Al-Quran Allah berfirman dalam surah Al-Mu'minun, qad aflahal mu'minun, beruntunglah orang-orang mukmin. Siapa mereka? Alladzina hum fi salatihim khashi'un, orang-orang yang khusyuk dalam salatnya. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, dan juga orang yang meninggalkan lagwi, perbuatan lagho, perbuatan dan perkataan yang tidak berguna. Maka kalau mau melihat kualitas iman seseorang, kualitas Islam seseorang, lihatlah bagaimana sikapnya dalam meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat. Jadi perbuatan dalam hidup kita ini dua saja deh. Satu yang bermanfaat, satu yang sia-sia, tak berguna. Kita alhamdulillah subuh ini tak ada perbuatan kita yang sia-sia, insya Allah. Tadi kita masuk masjid dalam keadaan berwudu, baca doa, Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Masuk kita masjid, solat tahiyatul masjid, lalu solat qobliyah subuh, rakaat al-fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Lalu solat subuh berjamaah kita. Man shalla subha fi jama'atin fa ka'annama shallal laila kullah. Siapa yang sholat subuh berjamaah sama seperti sholat sepanjang malam. Kata Nabi dalam hadis yang lain, seandainya mereka tahu keutamaan sholat subuh dan sholat isya berjamaah itu, maka mereka akan datang walaupun merangkak. Dalam keadaan sakit pun akan datang. Kalau mereka tahu. Sayangnya banyak yang tidak tahu. Sehat pun tak datang. Tak mau tahu. Setelah sholat subuh berjamaah, kita duduk berzikir, berdoa. Kata Nabi, la yaq'udu qaumun yadhkurunallaha azza wa jalla. Tidaklah sekelompok orang duduk berzikir kepada Allah, illa haffathumul malaikah, kecuali para malaikat mengelilingi mereka, menaungi mereka. Wa ghashiyatuhumur rahmah, turun rahmat Allah kepada mereka. Wa nazalat alaihimus sakinah, turun ketenangan. Wa zakarahumullahu fi man indah, dan Allah membanggakan mereka di hadapan para malaikat. Duduk berzikir kita tadi, berdoa, kita dinaungi malaikat, turun rahmat Allah, dan Allah membanggakan kita di depan para malaikat. Setelah kita duduk berdoa, kita lanjutkan pula duduk di majelis ilmu, kita mendengarkan hadis Rasulullah SAW.
mengkajinya, memahaminya, mendengarkan ayat-ayat Allah dibacakan. Man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah. Siapa yang keluar untuk menuntut ilmu sama seperti jihad fi sabilillah. Jadi tak ada yang sia-sia. Setelah ini nanti kita sholat Isra'. Kata Nabi, kanat lahu ka'ajri hajjatin wa umrah. Pahalanya sama seperti haji dan umrah. Setelah itu ada sarapan dia. Kalau ada sarapan nanti sarapan bersama. Kalau tidak ada, sarapan di rumah masing-masing nanti. Duduk menyambung silaturahmi. Jadi tak ada perbuatan kita yang sia-sia subuh ini. Yang kita khawatirkan itu ya setelah ini, ya itu yang kita khawatirkan. Yang kita risaukan itu kalau tak ada pengajian hari-hari biasa, takut kita terjerumus ke hal-hal yang tidak bermanfaat. Maka kira-kira setelah kita mendengar hadis ini nanti, kita menilai diri kita sendiri. Kita menilai diri kita masing-masing. Kira-kira selama ini saya sudah lebih banyak perbuatan yang manfaatnya atau perbuatan sia-sia. Kita nilai diri kita masing-masing. Kita kalau dapat meteran, alat ukur, jangan kita ukur orang lain, tapi kita ukur diri kita sendiri. Kita gunakan pakai kaji itu untuk menilai diri kita masing-masing. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah dirimu sebelum kamu dihisab. Itu pesan dari sahabat Nabi Umar bin Khattab. Umar bin Khattab setiap malam dia bicara ke dirinya sendiri. Diambilnya rotan, dipukulnya kakinya sendiri. Kaki, kemana saja engkau melangkah hari ini? Hai jiwa, apa saja yang kau lakukan hari ini? Didengar oleh Anas bin Malik dari balik dinding. Umar bicara pada dirinya sendiri. Menghisap diri sendiri sebelum dihisap. Jadi hadis ini memiliki kandungan makna yang luas, pelajaran yang banyak terdapat dalam hadis ini. Walaupun dia singkat. Itu yang disebutkan Nabi. Nabi itu diberikan kelebihan yang tidak diberikan kepada nabi-nabi yang lain. Salah satunya jawami'ul kalim. Kalimat yang singkat tapi maknanya padat. Maknanya banyak. Kalimatnya singkat, maknanya banyak. Ini hadis ini salah satunya. Yang satu lagi hadis yang kemarin. Da'ma yuribuka ila ma la yuribuka. Tinggalkan yang meragukan. Pendek juga. Tapi kandungan maknanya mencakup segala aspek kehidupan. Begitu juga ini. Ini mencakup semua. Perbuatan, perkataan, tindakan kita, pikiran kita. Mencakuplah semuanya. Semua yang tidak bermanfaat, tinggalkan. Inilah dalilnya juga. Kenapa Ustadz tuh kalau udah jam 10 malam, pulang lagi. Takutnya banyak waktu terbuang tidak bermanfaat. Ini pula dalilnya juga sebagian jamaah kita, Bang Kirun ya kan, tak pernah mau kalau kita ajak keluar. Takutnya banyak waktu yang tak bermanfaat. Bukan karena takut istri, takut bini. Ya, inilah dalilnya. Supaya waktu tidak banyak terbuang, tidak bermanfaat. Habis baterai. Disebut bini langsung habis baterai. Karena sebetulnya ngobrol setelah Isya itu hukumnya makruh. Dilarang oleh Nabi. Kecuali membicarakan agama, pengajian, wirid, rapat, kecuali. Tapi kalau ngobrol-ngobrol tak tentu arah itu makruh. Kalau habis maghrib nunggu Isya kita ngobrol bareng kan mobil. Nggak apa, dia setelah Isya.
Sahabat Nabi Abu Bakar itu setelah Isya langsung witir tidur. Makanya mudah bangun tengah malam, sepertiga malam jam 3 bangun mudah. Kalau tidur jam 8, jam 9 nah paling enggak. Ada berapa? 6 jam itu tidur sampai jam 3. Udah pas kali, udah puas tidur. Makanya mudah bangun tengah malam. Tapi kalau kita jam 12, jam 1, apalagi ketua kita, jam 2 tidur. Begadang terus. Jadi subuh sering terlambat. Kalau tidur jam 2, jam 3 pasti bangunnya jam 7.30. Subuh lewat. Maka makruh hukumnya setelah Isya itu. Cepat tidur. Apalagi kadang terbola. Jangan sampai gara-gara nonton bola subuh berjamaah enggak. Justru yang paling hebat tuh gara-gara nonton bola bisa sholat tahajud. Nah, itu dia. Biasanya enggak ada sholat tahajud. Begitu ada nonton bola, nah bisa sholat tahajud. Doanya biar menang. Nah, doanya biar menang. Maka mulai hari ini kita kurangi perbuatan sia-sia ini. Nah, kalau ingin melihat menjadi seorang muslim yang berkualitas kita. Begitu juga kalau kita ingin melihat kualitas pengajian orang itu, lihatlah bagaimana sikap dia terhadap perbuatan yang tidak bermanfaat. Kadang ada orang rajin pengajian, dimanapun ada pengajian datang, tapi terhadap perkara yang tidak bermanfaat pun masih sering dilakukan. Nah, macam begadang-begadang tadi, cerita tak tentu arah sampai jam 1, jam 2, habis itu subuh tinggalan. Padahal malamnya habis ngaji, sholawat kan, sholawat sampai jam 1, subuh tidak ada nampak lagi. Itu salah juga, kurang betul. Bukan sholawatnya yang salah, orangnya yang salah. Karena semua anggota badan kita ini, inna sam'a, pendengaran, wal basar, penglihatan, wal fuad, dan hati, kullu ulaika kana anhu mas'ula. Semua itu akan diminta pertanggungjawabannya. Kenapa dalam ayat itu tidak ada disebutkan mulut? Yang ada hanya pendengaran, penglihatan, hati. Mulut tak ada disebutkan. Bukan berarti mulut tidak akan diminta pertanggungjawaban. Sedangkan dalam hati saja itu akan ditanya oleh Allah. Apalagi yang jelas terucap di bibir, di lisan kita. Nah, jadi yang terucap pun akan ditanya oleh Allah. Sedangkan yang hanya terbesit, terlintas dalam hati saja dihisap, ditanya. Karena ada orang kadang mulutnya diam, tapi tangannya, jarinya liar. Nah, komen, share sana, share sini, update status Facebook, update status WA, kirim stiker sana, stiker sini. Nah, tapi itu kan cuma bercanda katanya kan. Nah, itu pula sekarang kawan kita, cuma bercanda. Tak sampai di hati, hanya di mulut saja. Innal kalama fil fuadi. Kalam itu letaknya di hati. Wa inna ma ju'ilal lisan 'alal fuadi dalila. Diciptakanlah lisan untuk mewakili apa yang ada di hati, mewujudkan apa yang ada dalam hati kita. Maka apa yang terlintas di hatimu, itulah yang terucap di lidahmu. Itulah yang terketik di WA. Nah, jadi kalau yang keluar itu sia-sia, berarti dalam hati juga sia-sia, tak bermanfaat. Jadi jangan dilakukan lagi. Karena berarti belum berkualitas Islam kita. Maka kita waspadalah.
Karena setan belum pensiun. Yang udah pensiun itu preman. Preman pensiun. Setan belum pensiun. Maka kita buatlah dalam hidup kita ini skala prioritas. Dibuat yang pertama sangat penting, yang kedua penting, yang ketiga kurang penting, yang keempat tidak penting, yang kelima sangat tidak penting. Dibuat dikelompokkan. Maka setiap kita mau melakukan sesuatu, dipikir dulu, ditimbang dulu, ini masuk sangat pentingkah, penting, kurang penting, tidak penting, atau sangat tidak penting. Termasuk kelompok yang mana ya? Kalau kita mau berbuat, kita mau berucap, kira-kira masuk kelompok yang mana? Kalau dia masuk kelompok yang tidak penting, ya tak usah dilakukan. Kalau dia lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya, tinggalkan. Banyak itu contoh-contoh dalam kehidupan kita. Kadang dulu kita waktu bikin kajian tahsin atau wir yasin lah, pas jadwal itu datang pula undangan kenduri. Jadi jadwal tahsin ini setiap hari Selasa tahsin, datang pula jadwal orang undang kenduri malam tuh. Maka kita pilih mana yang paling penting. Dua miliar kalah kenduri kan. Ini kenduri ini yang paling penting Ustaznya kan? Kenapa gitu Pak? Orang tuh potong kambing tadi misalnya. Kalau wirid cuma sate paling. Kalau wirid yasin. Kalau tahsin apalagi tak ada, cuma aku aja di kelas. Inilah yang paling penting ini. Ini dosa yang penting. Jadi penting tak penting itu bukan masalah dunia, itu berarti kita masih, kalau dia berbenturan antara kepentingan dunia, kepentingan akhirat, maka dahulukan kepentingan akhirat. Tapi kalau dunia sama dunia, itu dilihat lagi nanti mana yang paling penting. Antara duduk nongkrong-nongkrong malam-malam sama tidur, ini sama-sama dunia nih. Lebih baik tidur, baik tidur lagi. Ya pada nongkrong tak jelas, duduk-duduk di tepi jalan, lebih baik pulang tidur. Antara main HP, nonton sinetron, nonton TV, YouTube, TikTok, main game online, itu termasuklah yang tidak bermanfaat. Dan bola, makanya kalau dengan komen misalnya netizen, kalau kita misalnya masalah kinerja pemerintahan, kalau kita ngomong langsung tidak didengar, sedangkan kita komen itu viral baru dikerjakan. Mengkritik pemerintahan, ya itu nggak masalah, itu bukan, itu ada manfaatnya itu termasuklah amar ma'ruf nahi mungkar. Man ra'a minkum munkara, siapa yang melihat kemungkaran, falyughayyirhu biyadihi, maka rubahlah dengan tangannya. Falam yastati', kalau tak sanggup dengan tangan, wa bilisan, dengan lisan. Itu termasuk lisan itu. Komen-komen kita mengkritik, memberitahu ini salah, ini betulkan. Termasuk amar ma'ruf nahi mungkar. Mengingatkan pemimpin. Itu kemarin ada kajian dalam kitab Riyadhus Shalihin yang dibahas Tuan Guru itu. Mengingatkan pemimpin. Itu enggak apa. Itu ada manfaatnya. Yang tak ada manfaat itu mengomentari rumah tangga orang lain. Itu tak ada manfaat itu. Mengomentari urusan keluarga orang lain. Itu. Tapi kalau dia dalam rangka amar ma'ruf nahi mungkar, justru itu yang dianjurkan. Jadi kalau ada pilihan-pilihan tadi, yang ini ada manfaatnya, ini ada mudaratnya, maka dalam kaidah fikih, dar'ul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih, menolak mudarat lebih didahulukan daripada mengambil manfaat. Misalnya apa misalnya contohnya?
ada manfaatnya, ada juga mudaratnya, maka dia tetap ditinggalkan. Karena menolak meninggalkan mudarat didahulukan daripada mengambil manfaat. Itu hukum ada kaidah dalam fikih. Maka kita pikirkan semua perbuatan kita kira-kira masuk kelompok yang mana. Kira-kira ada enggak manfaatnya. Jangan-jangan cuma mudaratnya saja yang ada. Ini semua kita lakukan untuk supaya kita menjadi seorang muslim yang berkualitas. Tapi katanya untuk menjadi seorang muslim itu cukup 5 saja, ya kan? Syahadat, salat, zakat, puasa, haji. Itu memang rukun Islam. Tapi Islam itu bukan hanya itu. Nah, ini harus kita pahami. Islam bukan hanya yang 5 itu saja. Yang 5 itu memang termasuk perkara dalam rukun Islam, termasuk hal-hal dalam rukun Islam, tapi Islam bukan hanya 5 itu saja. Kalau cuma 5 itu saja berarti masih standar, Islam kita masih standar. Nah, kita mau ini naik level, naik kelas. Maka dalam kitab Arba'in ini kemarin kalau kita baca awal-awal dilarang yang haram. Antara yang haram dan yang halal. Haram tinggalkan, yang halal saja dibuat. Setelah itu masuk hadis yang lain, tinggalkan yang subhat. Yang belum tentu dia halal haramnya tinggalkan juga. Ini naik lagi. Dia sama-sama boleh, hukumnya bukan haram, boleh, mubah. Tapi kalau dia tidak bermanfaat, tinggalkan. Berarti naik terus dia. Itu Imam Nawawi menyusun hadis-hadis ini. Maka hadis ini termasuklah salah satu pokok dalam akidah. Dalam akhlak, bukan dalam akidah, akhlak ini. Ini hadis ini berkaitan dengan akhlak. Kata Imam Ibnu Abi Zaid, adab-adab itu dikumpulkan dari 4 hadis tentang akhlak. Yang pertama hadis man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan au liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, hendaklah dia berkata baik, atau kalau tidak bisa diam. Itu hadis yang pertama tentang akhlak juga. Hadis yang kedua, hadis inilah min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Melihat kualitas baiknya Islam seseorang, dia meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat. Hadis yang ketiga, la taghdab, jangan marah. Itu tentang akhlak juga. Dan hadis yang keempat, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsi. Tentang mencintai saudara seperti mencintai diri sendiri. 4 hadis inilah terkumpul tentang akhlak dan adab, kata Imam Abi Zaid. Dan hadis yang kita bahas subuh ini termasuk salah satu dari 4 ini. Dia termasuk pokok ajaran di bidang akhlak. Dan hadis ini pula mengajarkan kita untuk manajemen waktu, mengatur waktu, supaya jangan ada waktu yang terbuang sia-sia. Karena yang paling banyak membuat orang Islam ini jadi tidak berkualitas adalah perbuatan melalaikan waktu. Waktu inilah banyak orang yang lalai. Banyak orang yang tak sadar dia ternyata sudah 40 tahun. Ternyata sudah 50 tahun, 60 tahun dia menghabiskan waktu di dunia ini. Dan sebagian dari waktu itu ternyata lebih banyak yang sia-sia, tak bermakna. Banyak orang yang setelah berumur 50, 60 baru tersadar. Waktu inilah banyak orang yang melalaikannya. Padahal waktu itulah yang paling berharga. Karena dia tak bisa lagi diulang, tak bisa ditambah. Itulah yang Allah ingatkan kepada kita dalam surat Al-Asr. Wal asri, demi masa, demi waktu. Allah bersumpah demi waktu. Dalam Al-Quran itu kalau diurutkan 6 kali Allah bersumpah demi waktu.
wal fajri demi waktu fajar, was subhi demi waktu subuh, wad duha demi waktu duha, wan nahar demi waktu siang, wal asri demi waktu asar, wal laili demi waktu malam. Nah, kalau kita urutkan semua waktu itu ada disebutkan Allah dalam Al-Qur'an itu. Menggambarkan, menandakan pentingnya waktu itu. Diulang-ulang terus oleh Allah dalam Al-Quran. Kalau Allah sudah bersumpah demi sesuatu, itu menandakan bahwa itu penting, sesuatu yang besar. Maka kalau orang-orang barat itu menilai waktu sebagai materi, karena orientasi mereka materi saja. Time is money. Nah, menilai waktu adalah uang. Waktu adalah PT. Time is PT kalau kawan. Tapi kalau kita Islam, orang Islam, waktu itu bukan hanya materi. Waktu adalah amanah dan tanggung jawab. Nah, karena dia nanti akan kita pertanggungjawabkan. Hal pertama yang ditanya oleh Allah, itulah dia. La tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah. Tidak bergerak kaki anak Adam pada hari kiamat, tidak berpindah kita dari situ, hatta yus'al, sampai dia disoal, ditanya, an arba'in, 4 perkara yang ditanya. Yang pertama adalah an umrihi fima afna. Nah, itulah yang pertama ditanya. Umur yang kau habiskan selama ini, kau pakai selama ini di dunia, kau pakai untuk apa? Umur itu kan waktu. Waktu kita hidup di dunia, lamanya waktu kita hidup di dunia, itulah umur. Itulah yang pertama ditanya. Maka waktu itu adalah amanah dan tanggung jawab. Akan ditanya kita nanti. An umrihi fima afnah. Umur yang pernah kuberikan, kata Allah, kemana kau pakai? Itu apa kau habiskan? Nah, setelah itu baru yang lainnya ditanya. Wa an jasadihi fima ablah. Jasad, badan, untuk apa kau pakai? Untuk apa digunakan? Anggota badan kita juga ditanya. Wa an ilmihi maza amila. Ilmu yang kuberikan, apakah sudah kau amalkan? Wa an malihi, dan harta yang kuberikan, min ainak tasabah, dari mana kau dapat? Wa fima anfaqah, untuk apa kau belanjakan? Nah, kalau harta dua ditanya. Dari mana dapatnya, kemana dibelanjakannya. Hati-hati yang banyak hartanya. Pak Tono ini lama pertanyaannya ini. Lama besok di meja apa, dia meja kasir ya? Dia ditanya satu-satu itu. Nah, sawit ini dari mana dapatnya ini? Kemana belanjakan? Nah, ini lagi. Tanahnya ini dari mana dapatnya? Kemana belanjakan? Mobil ini dari mana dapatnya? Kemana? Untuk apanya dipakai? Dipakai enggak untuk pergi kajian? Dipakai. Kalau Pak Tono, alhamdulillah dapat jawabnya. Ada ketua kita orang sana, daerah Sriwijaya ujung. Lebih pantar kat bawah-bawah. Yang berkarat. Nah, itu sulit akan jawabnya itu. Kemana aja dipakai ini mobil panter ini kan? Cuma diparkir di rumah. Azab. Takut gigi tikus. Sampai gigi tikus remnya. 12 tahun gua besar. Nanti suruh pikul mobil panter nanti ya. Maka kita ingat-ingat lagi, apakah selama ini waktu kita, umur kita lebih banyak kita pakai untuk ketaatan ibadah kepada Allah, atau hanya dihabiskan dalam kemaksiatan dan dosa saja? Apakah digunakan untuk mencari bekal akhirat, untuk ngaji, menuntut ilmu, atau hanya habis untuk mengejar kehidupan dunia saja? Hanya habis untuk tidur saja. Apakah dipakai untuk merenungkan ayat-ayat Allah, atau hanya sibuk memperturutkan hawa nafsu saja? Maka waktu akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Makanya kita diajarkan dalam Islam, fa iza faragta fansab. Surat apa Bu ya? Alam Nashrah. Fa iza faragta fansab. Kalau engkau selesai dari suatu perbuatan, pekerjaan yang baik, pindah langsung
kerjakan perbuatan yang lain. Itu artinya kalau selesai kita melakukan suatu pekerjaan, langsung kerjakan yang lain. Supaya tidak ada waktu yang terbuang tadi. Itu faiza faragta fansab. Tapi kalau sudah kita lakukan, jangan sombong. Wa ila rabbika farwab. Hanya kepada Tuhanmu lah engkau berharap. Semua itu bisa kita laksanakan, bisa kita lakukan karena Allah Subhanahu wa taala. Daya upaya, izin dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita sombong. Maka kita balikkan lagi kepada Allah. Kalau bisa kita hebat ya, bisa terus datang kajian, alhamdulillah. Masya Allah, subhanallah. Balikkan lagi kepada Allah, kita puji Allah. Maka dalam Islam kita diajarkan juga bagaimana supaya setiap perbuatan kita itu bernilai ibadah. Maka diajarkan selalu dimulai dengan bismillah, dimulai dengan nama Allah. Ada doa-doanya. Setiap perbuatan ada doanya. Mulai dari bangun tidur, alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Bangun tidur kita baca doa, ingat Allah. Masuk ke WC kita, Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khubas. Langkahkan kaki kiri. Ada adab-adabnya, ada doanya. Supaya masuk WC pun bernilai ibadah. Masuk WC pun bernilai ibadah. Bisa mendatangkan pahala. Habis itu keluar kita dari rumah. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Bagi kita bekerja itu bernilai ibadah. Tak ada yang sia-sia. Mau makan kita, Allahumma barik lana. Makan pun jadi ibadah. Padahal itu dunia. Lo boleh pesan sekarang apa? Sarapan kita. Biar bernilai ibadah. Sampai mana tadi? Makan tadi ya. Makan. Sudah makan pun ada. Alhamdulillahillazi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Mau berhubungan dengan istri pun bisa jadi ibadah. Ada doanya. Apa doanya? Apa doanya Bang Kiran? Kalau tak baca doa tak jadi ibadah nanti. Oh, bismillah saja. Nikah lagi baru tahu. Tapi Buya walaupun ingat, sering juga tak baca, kadang tak sabar, saking kebelet. Padahal doanya pendek saja. Bismillahi Allahumma jannibna syaitana wa jannibis syaitana ma razaqtana. Itu pun udah pendek, enggak sempat juga baca. Itu kalau kita hafal doa-doanya tadi. Kalau kita tidak hafal, bismillah saja. Tetap juga kita bawa Allah. Dimulai dengan nama Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Itu. Kalau kita hafal lebih baik lagi. Baca. Kira harus hafal nanti. Dihafal itu doanya tadi. Nah, sekarang ada mungkin pertanyaan. Bagaimana kita tahu perbuatan itu bermanfaat atau tidak? Apa standarnya? Itu. Apa standar manfaat itu? Standarnya apa? Tolak ukurnya apa? Bahagia. Bahagia telah melakukan itu. Iya itu. Orang berbuat dosa bahagia itu. Orang setelah berzina itu, setelah minum-minum bahagia itu. Bukan itu standarnya. Bahagia standarnya bahaya. Manfaat atau tidak manfaat itu standarnya. Ya syariat standarnya. Dia terbagi dua. Bermanfaat untuk kehidupan dunia dan bermanfaat untuk kehidupan akhirat. Nah, kalau untuk kehidupan dunia ini standarnya itu kebutuhan. Kebutuhan ada namanya kebutuhan primer, ada kebutuhan sekunder. Itu pelajaran kita waktu sekolah. Kebutuhan primer apa saja, Firman?
Dia di pesantren, banyak kali hadis masuk otaknya. Kebutuhan primer makan, minum, pakaian, tempat tinggal. Rokok nak masuk, rokok. Rokok itu masuk. Itu yang pertama dia. Nah itu kebutuhan wajib kita. Nah, jadi kalau untuk memenuhi kebutuhan yang wajib tadi itu termasuklah yang bermanfaat berarti. Kebutuhan sekunder, kendaraan, motor, mobil, perabot rumah tangga, alat elektronik, nah, apalagi HP, hiburan, sekunder. Nah, itu untuk memenuhi kebutuhan itu termasuk bermanfaat berarti. Tapi jangan sampai berlebihan. Nah, makanya standarnya itu kebutuhan, bukan gaya, bukan gengsi, bukan gaya hidup, bukan gengsi, bukan hawa nafsu standarnya. Kalau ya makan ya sekedar makan sampai kenyang. Karena ada orang makan bukan untuk kenyang lagi, untuk gaya. Walaupun untuk gengsi. Kadang makanan itu mahal, 1 juta seporsi. Ada makanan 1 juta seporsi. Rasa enak. Iya, walaupun tak enak tapi habis makan itu foto dulu. Nah, habis status sudah sampai di restoran itu, mati udah mantap. Hai guys, ya. Nah, itu bukan, maka yang seperti itu ditinggalkan. Nah, itu tidak masuk, itu bukan bermanfaat. Pakaiannya kita beli pakaian yang sewajarnya saja. Pakaian untuk menutup aurat. Kadang ada pakaian berjuta-juta harganya. Awak pun heran nengok orang beli pakaian 2 juta, kemeja 1 juta, macam mana? Ya, dia bukan masalah haram ini. Ini bukan cerita masalah haram. Dia boleh, tapi manfaatnya apa gitu? Cuma untuk gaya, gengsi. Nah, itu ditinggalkan. Pakaian, makanan, HP itu 3 juta, 5 juta udah bagus. Tapi kata hawa nafsu kita, beli iPhone Pro Max 15, 30 juta. Gengsi tadi, gaya-gaya tengok iPhone, jam tangan juta-jutaan. Nah, begitu hilang panik. Mana jam tangan tadi yang harga 10 juta tadi? Padahal orang tidak ada nanya harganya. Kita saja yang merasa hebat. Nah, maka yang seperti itu tinggalkan. Karena itu akan melalaikan kita. Rumah yang berlebih-lebihan mewahnya, tentu tidak mau lagi kita ke masjid. Kalau rumah sudah berlebihan, lalai juga berubah. Apanya yang berlebihan? Berat badan. Banyaknya. Kendaraan yang berlebih-lebihan mewahnya melalaikan kita dari Allah. Makanya disuruh tinggalkan. Supaya kita naik level menjadi seorang muslim yang berkualitas. Makanya ketua kita nak mau ganti motor, buruk terus bawa. Ya kan? Ya, betul. Diamalkan hadisnya. Mobil pun enam itu aja dia apa? Tapi saya berjualnya dapat awak. Nah, maka dulu sebelum kita hijrah, sebelum kita taubat, pilihannya itu antara halal dan haram. Kita tinggalkan yang haram. Berat kita meninggalkan yang haram. Tapi setelah taubat, hijrah, kita pilihannya bukan lagi yang haram. Tapi sama-sama boleh mubah. Tapi yang satu bermanfaat, yang satu tidak bermanfaat. Nah, itu lagi perjuangan kita. Kalau setelah hijrah, setelah taubat, nah, naik level. Maka kita kenali diri kita masing-masing. Karena kita yang tahu diri kita, kelemahan kita itu di mana. Nah, kadang ada orang yang kelemahannya asal pegang HP, mau sampai 2 jam pegang HP. Apa dilihat itu? Scroll nengok semua segala macam, lalai jadinya. Ada juga orang yang kelemahannya di asal pergi jalan-jalan ke mall mau seharian. Kenali diri kita masing-masing, di mana kelemahan kita. Maka kalau sudah tahu kita, di situ kita waspada, jangan sampai lagi terjerumus.
Dua, kelimanya melihat wanita cantik. Nah, jangan Wajar. wajar. Aja. Meleleh. Ada menjodoh lurus aja gini. Bahaya nanti kalau sering-sering nengok itu aja. Nengok yang jadi cantik kan? Baca buku lurus aja gini. Apa mau belanja? Karena kita manusia ini diberikan oleh Allah sesuatu yang tidak diberikan kepada yang lain, akal. Nah, afala ta'qilun kata Allah. Kenapa kamu tidak berpikir, berakal? Afala tatafakkarun. Kenapa kamu tidak memikirkan? Akal. Akal itu asal dari kata bahasa Arab aqala. Artinya tali pengikat. Nah, akal itu asal katanya artinya pengikat tali. Apa yang diikatnya? Hawa nafsu yang diikatnya. Nah, jadi kalau ada orang yang liar hawa nafsunya, talinya ada lagi. Tak adu. Akalnya hilang lah. Tak adu. Tak ada talinya lagi. Kalau ada yang liar hawa nafsunya, akal talinya dah hilang, lepas talinya. Dah hilang akal. Atau ada dia talinya itu cuma macam ikat sepatu, bisa dilonggarkan. Nah, asal sempit, longgarkan sedikit. Nah, yang kita mau itu, yang hebat itu, yang Islam iman itu, diikat simpul mati dia. Nah, tidak bisa lagi dikendor-kendorkan akal itu. Supaya kita yang menguasai hawa nafsu, bukan kita yang dikuasai oleh hawa nafsu. Maka kita bersyukur juga kalau kita punya kawan yang sering mengingatkan kita. Nah, ada kawan kalau kita nampak dia kita melakukan hal-hal yang tak bermanfaat, diingatkannya, dinasehatinya. Nah, bersyukur kita tuh punya kawan, punya jamaah, punya komunitas, saling ingat mengingatkan. Ini stiker-stiker ini tidak bagus nih Bu ya, jangan dikirim lagi. Nah, tapi tetap juga dikirim. Tetap juga rajin dikirim. Nah, ingatkan lagi. Kadang ada juga orang ini dia marah dia diingatkan. Nah, karena hawa nafsu tadi kan. Dia tak suka kawan yang sering mengingatkan. Dia sukanya kawannya muji-muji aja terus. Ada orang gitu Pak ya? Asal ada kawan yang apa dia nggak suka, dia sukanya muji. Apapun yang dia buat, oke Pak, lanjutkan, mantap. Walaupun entah apa yang dibuat apa tuh, mantap. Dia ABS rumusnya, asal Bapak senang. Nah, ini kawan yang menjerumuskan ini, tak betul. Hati-hati. Kalau ada kawan yang mengingatkan kita, itu lebih bagus. Itu yang bagus itu. Kalau ada orang yang mengingatkan kita, dia itu bukan lagi sedang resek, ingin tahu urusan pribadi kita, ingin ikut campur, bukan. Tapi dia sedang melaksanakan ajaran Islam, ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Wa tawasau bil haq, wa tawasau bis sabr. Nasihat menasihati dalam kebenaran, nasihat menasihati dalam kesabaran. Dalam Al-Quran pun Allah katakan, kuntum khairu ummah. Kamu adalah umat terbaik. Kamu umat Islam ini adalah umat terbaik. Selama ta'muru nabil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Selama kamu menyuruh berbuat baik, melarang berbuat yang mungkar. Kamu adalah umat terbaik. Maka itu ajaran Islam. Kita mengingatkan saudara kita itu ajaran Islam. Maka kita pun pandang sebagai ajaran Islam ini. Kalau ada orang yang mengingatkan kita, dia bukan sedang ingin ikut campur urusan pribadi kita, bukan sedang resek ingin ikut campur, tapi dia sedang menjalankan ajaran Islam. Nah, itu kita harus berpandangan seperti itu juga. Maka setelah mengkaji hadis ini, harus ada perubahan pada diri kita. Karena kaji ini untuk diamalkan. Nah, paling tidak mulailah kita pilih-pilih perbuatan yang mana yang bermanfaat, mana yang enggak. Perkataan mana yang bermanfaat, mana yang enggak. Stiker mana yang bermanfaat, mana yang enggak.
mulailah dipilih-pilih. Nah, ditimbang-timbang. Grup Facebook yang tak bermanfaat. Nah, kalau dihapus. Jangan ikuti juga. Ini dibalas juga lah. Iya, dilihat juga masuk juga inboxnya. Nah, itulah kaji kita subuh ini. Mudah-mudahan Allah berikan kita kemudahan dalam setiap amal soleh. Allah tolong kita dalam menjaga diri dari perkara yang tidak bermanfaat ini. Dan selalu Allah berikan kita taufik dan hidayahnya supaya kita tetap istiqamah sampai akhir hayat kita. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kalau ada sarapan istiqomah kita datang kajian. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang tanya kan?